Selamat datang di Nyukan Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ramah. Di malam hari ini kita akan membicarakan masalah, kita mau ngobrol tentang 7 tumbal yang paling diminta, yang sering diminta oleh buat pesugihan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena di luar hujan, di suaranya agak terganggu. Kita kembali lagi 7 tumbal yang paling sering diminta buat pesugihan. Sebelum kita menginjak ke 7 tumbal itu, apa sebenarnya tumbal itu? Kalau sering disebut tumbal itu apa? Tumbal adalah imbal balik atau katakanlah barter. Jadi kita, kalau orang itu ingin barter, kita punya apa? Barter dengan uang, dengan kekayaan, dengan kemewahan. Jadi tumbal adalah alat untuk barter, alat barter. Ini tumbal yang sering digunakan untuk pesugihan. Yang pertama adalah tumbal orang yang paling dibenci. Ini, atau biasa disebut dengan JM atau jual musuh. Tumbal jenis ini biasanya meminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang lain sebagai alat tukar uang ke pesugihan itu. Jadi jual musuh di sini adalah gini. Ada kata saya mau kaya, nah, sedangkan saya punya musuh, teman saya itu adalah gak enak, atau tetangga saya itu gak enak, sering padu, sering kita bertengkar, sedangkan kondisi kita keadaan lemah ekonomi. Karena lemah ekonomi itu kita dihina dan sebagainya, akhirnya kita melakukan jalan pintas, yaitu melakukan pesugihan dengan jual musuh. Tanpa mereka sadari, mereka kita jadikan sebagai barter untuk kekayaan kita sendiri. Jadi mereka pun juga akan sadar kalau mereka itu digunakan barter atau digunakan alat untuk menghasilkan uang dari barang gaib. Dan mereka yang kita jadikan tumbal pun dia nggak tahu kalau dia jadikan tumbal. Kita nggak tahu kita jadikan tumbal, tahu-tahu mereka sudah meninggal, kita dapat duit. Setiap orang yang berusaha dengan kita, tidak lama dia akan mati dan kita tetap kaya terus. Dan efeknya itu kita cari musuh terus, dimanapun tempatnya kita cari musuh. Buat apa? Buat untuk barter kekayaan itu. Selama kita bisa memberikan barter kekayaan itu, maksudnya memberikan tumbal, kita tetap bisa kaya. Tetapi selama itu kita tidak bisa mencukupi itu, kita akan menjadi tumbalnya sendiri. Sampai anak
turun kita tuh nggak bisa menikmati kekayaan. Itu tumbal yang pertama. Tumbal yang kedua, tumbal keluarga. Berbeda dengan pesugihan tukar guling. Tukar guling itu maksudnya tukar guling adalah yang tadi jual musuh tadi. Mereka udah dibenci tadi kan tukar guling itu namanya. Karena pesugihan terdapat pesugihan tutup garwo, di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya yang dijadikan tumbal mereka. Bisa istri, bisa anak, bisa bapak. Jadi semua yang menikmati kekayaan dari hasil itu bisa kita jadikan tumbal. Yang di dalam hidup ini adalah keluarga. Dalam keluarga itu yang menikmati. Kalau dalam keluarga sudah habis, biasanya mereka akan menginjak ke tetangga. Di tetangga itu kita cukupi semuanya, mulai makan, mulai semuanya itu dicukupi. Tanpa mereka sadari, dia kita jadikan tumbal. Dan mereka nggak tahu kalau kita jadikan tumbal, nggak tahu. Kalau mereka ya kita selalu memberikan sesuatu ke mereka, untuk itu semua kebutuhan mereka, sandang, pangan, harus dicukupi. Tapi itu ada apa tuh gantinya, yaitu dia bisa kita jadikan tumbal untuk pekerjaan kita. Adalah tumbal keluarga. Yang ketiga adalah tumbal tukar dening. Ada yang rokok ya. Jadi tumbal tukar janin atau meteng pembian. Bukan tumbal dari pesugihan di mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan harus mengikhlaskan melepas janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat atau diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Setelah mendapat kesempatan, sang ibu atau pelaku pesugihan akan mendapatkan imbalan berupa uang. Jadi gini, tumbal tukar janin ini ya ibaratnya gini, saya menikah terus istri saya itu melahirkan anak pertama. Di usia kandungan sebelum 7 bulan, itu ditukar. Anak kita diminta oleh pesugihan itu dengan perjanjian itu untuk kita mendapatkan kekayaan. Dan seterusnya, andai kata itu saya melahir 7 kali pun sebelum 7 bulan, itu juga diambil. Dan seterusnya sampai nggak bisa melahirkan lagi. Kalau itu pertama juga bisa, ya nanti biasanya pesugihan ini mempunyai banyak istri yang setelah itu tidak mempunyai keturunan. Biasanya seperti itu yang dianggap. Dan mereka itu cenderung senang rabi atau senang kawin. Itu tumbal tukar janin. Yang keempat adalah tumbal umur sendiri. Tumbal umur sendiri atau jual umur merupakan perjanjian dengan melakukan pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri sebagai harta atau kewenangan atas kenikmatan yang terima sang pelaku. Ini ibaratnya gini,
kalau di apa tuh, kalau di beberapa daerah itu terkenal dengan bahasa uang atau maaf, terkenal dengan bahasa bank gaib. Bank gaib itu prosesnya sama dengan kita, hampir sama dengan kita pinjam ke bank umum pada umumnya, itu sama. Buka di survei, lihat kakak dan sebagainya itu sama. Di situ ada kata kita ACC ya, kita ACC pinjam 1 miliar, bisa 1 miliar. Jangka waktu tempo berapa tahun? Kita umur kita dalam artian kita nanti lah umur kita sekitar 50 tahun. Jadi dalam 50 tahun itu jadi ada kata kita umurnya kita 30 ya sekarang, jadi kita perjanjian. Seharusnya kita usia 60 tahun sudah meninggal, itu dipotong. Dan dalam arti kita gini, kita sudah ACC oleh bank gaib itu sudah survei dan ngecek kita ACC, tetapi yang seharusnya kita 60 tahun itu baru meninggal, ternyata sampai 50 tahun itu kita sudah meninggal, entah itu di usia 45 tahun atau 50 tahun itu kita sudah meninggal. Tapi meninggalnya dengan cara seperti ini biasanya kalau bangga kita pinjam ACC 1 M ya, 1 miliar. Di rumah kita sudah menyiapkan 1 miliar jangka waktu yang sudah ditentukan. Ada kata kita pinjamnya 10 tahun. Di 10 tahun itu kita kembalikan uang itu 1 miliar. Di rumah kita hitung pas 1 miliar. Tidak lebih, tidak kurang, itu pas 1 miliar di rumah. Dan biasanya kita siapkan lagi uang kurang lebih ya 2 juta, 3 juta. Sesampainya di bank sana, setelah dihitung itu uangnya kurang. Padahal tadi sudah kita lebih, ada kata kita lebih 10 juta atau 25 juta, itu kita sudah lebih. Tetapi setelah di sana dihitung oleh kasir bank gaibnya sana, itu ternyata uangnya kurang. Nah, untuk menutup ini otomatis nyawa yang bersangkutan sebagai taruhannya. Itulah pesugihan pesugihan tumbal jiwa seperti itu. Tumbal yang keenam adalah tumbal jual diri. Misalnya kalau bahasa Surabayanya balon, kalau bahasa Surabayanya balon. Jadi gini, maksudnya jual diri itu gini, dari pihak penumbal, dari pihak yang punya hajat untuk mendapatkan pesugihan itu adalah, ada kata saya mau mendapat kekayaan, saya jual diri saya kepada bangsa jin atau bangsa setan, itu dengan cara kita mengadakan ritual tersendiri dan akhirnya saya dan bangsa itu melakukan persetubuhan. Kalau bahasa Jawa ini melakukan kelonan lah. Nah, setelah melakukan seperti itu, di pagi harinya kita di tempat tidur itu loh, itu biasanya sudah tertumpuk beberapa emas atau beberapa uang. Setiap kali kita melakukan seperti itu dengan bahasa jin, di tempat tidur itu mesti ada uang atau emas, dengan jumlahnya itu lebih banyak. Itu salah satu tumbal jual diri. Tapi sebelum itu kan juga harus ada perjanjian dengan dari pihak bangsa jin itu sendiri. Entah itu nanti perjanjian dengan apa, kita nggak tahu persis. Yang jelas itu ada perjanjian tersendiri untuk melakukan seperti itu. Dia bangsa jin itu mau menuruti apa yang diinginkan kita, asalkan kita melakukan persetubuhan itu, entah itu 2 hari sekali, entah itu seminggu sekali, entah 1 bulan sekali, atau entah setiap hari, tergantung pada kita yang menginginkan uang banyak atau uang sedikit. Itu adalah pesugihan jual diri.
Yang terakhir ada tumbal menyusui. Kalau kata-kata menyusui itu jelasnya gini, biasanya tumbal menyusui itu biasanya digunakan yang mempunyai itu adalah orang yang mempunyai tuyul. Jadi orang yang punya tuyul itu mereka akan mengorbankan istrinya untuk menyusui tuyulnya itu. Tuyul itu setelah disuruh majikannya untuk bekerja mencari uang, itu pulang dia capek. Nah, akhirnya dia minta minumnya itu menyusu ke dari pihak istrinya yang punya tuyul tadi. Nah, menyusunya ini sebenarnya bukan susu yang dia sedot, bukan susu yang dia minum, tetapi darah dari pihak ibu, istrinya yang punya tuyul itu yang diminum oleh tuyul ini. Makanya orang yang mempunyai tuyul biasanya istrinya itu gemuk, terus biasanya payudara juga besar, karena mereka kan musuhnya dua tuyul itu kan ada pasangannya dua setiap dia bekerja. Sebelum melakukan itu, jadi biasanya para pemburu tuyul itu dia akan datang ke tempat-tempat yang di mana kerajaan tuyul berada, di sana mengadakan ritual, di sana dia milih tuyul yang bagaimana itu biasa seperti itu. Nah, di situ tidak ada tuyul untuk mencuri uang 100 ribuan, 50 ribuan. Nah, di situ ada harganya tersendiri, dan biasanya imbalannya juga itu, setelah dia melakukan pencurian itu, terus dia nyusul ke istri yang punya tuyul tadi. Tapi itu tadi yang disebut adalah darahnya, bukan susu yang ada di dalam itu, bukan, jadi darahnya. Jadi sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.